Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional mata pelajaran sosiologi pada tahun 2012. Video ini merupakan bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Oke, kita langsung saja mulai kepada soal yang pertama. Perhatikan beberapa variabel sosial di bawah ini. 1. Hubungan antara manusia dengan gejala alam. 2. Guru biologi mengajar cara menanam bunga kepada siswa. 3. Pak Andi menunggang kuda melewati gurun. 4. Seorang ibu sedang melatih anaknya bernyanyi. Pertanyaannya, yang merupakan objek kajian sosiologi adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang harus dipahami adalah objek kajian sosiologi ini berhubungan dengan interaksi sosial ya, gejala-gejala kemasyarakatan. Nah, kalian lihat di sini. Yang pertama, manusia dengan gejala alam. Oke, ini bukan ya. Guru biologi mengajar cara menanam bunga. Ya, ada interaksi antara guru dengan siswa. Berarti ini objek kajian sosiologi. Pak Andi menunggang kuda. Ini juga interaksi antara manusia dengan hewan ya. Berarti ini bukan kajian. Seorang ibu sedang melatih. Nah, ini ada interaksi antara ibu dengan anaknya. Nah, inilah yang dimaksud dengan objek kajian sosiologi, berarti 2 dan 4 ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Dalam upaya mengungkap kehidupan anak jalanan, seorang sosiolog ikut hidup bersama kelompok tersebut dalam beberapa waktu untuk memperoleh data. Metode yang digunakan oleh sosiolog tersebut, nah di sini metode pengumpulan datanya ya. Ini sudah pernah atau sudah sering keluar di ujian-ujian sebelumnya. Jawabannya apa? Observasi partisipasi, karena dia ikut hidup bersama ya. Ikut hidup bersama berarti dia juga ikut berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka lakukan. Nah, ini namanya disebut dengan metode pengumpulan data observasi partisipasi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Setiap bertemu dengan bapak atau ibu guru, Hari selalu mengangguk, hormat dan mengucap salam dengan tersenyum. Perilaku Hari tersebut karena mengedepankan nilai. Nah, ini nilai. Oke, nilai materialnya apa? Ini untuk kebutuhan jasmani atau fisik manusia ya. Nilai vital ini untuk aktivitas ya. Logika, kebenaran ya, berpikir ya. Etika, moral. Estetika, keindahan. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah nilai etika, karena dia memiliki moral yang baik. Setiap bertemu dia mengucap salam dan juga tersenyum. Kita lanjutkan nomor 4. Setiap orang tua selalu mengajarkan kepada anaknya tentang sopan santun, cara bersikap dan berperilaku terhadap orang lain ataupun orang yang lebih tua. Tujuan dari sosialisasi tersebut, nah ini pertanyaannya tujuan sosialisasinya, yang mana apakah A, B, C, D atau E? Yang benar adalah A, agar anaknya dapat hidup bermasyarakat. Di sini kalian lihat, di sini ada kata-kata sopan santun, bersikap, berperilaku. Nah, agar dalam kehidupan bermasyarakat dia dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Bersikap sopan, bagaimana cara berperilaku dengan orang yang lebih tua, dengan teman yang seumuran. Nah, ini namanya merupakan tujuan dari sosialisasi tersebut agar anaknya dapat hidup bermasyarakat. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Laki-laki pada umumnya digambarkan sebagai sosok yang melindungi, tegas, tegar, dan tanggung jawab. Sedangkan perempuan lebih lembut dan penuh kasih sayang. Realita tersebut menunjukkan adanya hubungan sosialisasi dengan apa? A, B, C, D atau E? Yang benar adalah kepribadian. Karena yang disebutkan di sini tegas, tegar, tanggung jawab. Ini semua merupakan ciri-ciri dari kepribadian. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 6. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan tidak menyurutkan niat Adi untuk belajar lebih rajin berkat bantuan teman sekolahnya. Oke, ini berarti teman sekolahnya yang memiliki fasilitas internet. Ia dapat mengakses berbagai pengetahuan sehingga ia memiliki wawasan pengetahuan yang lebih dibanding teman-temannya. Keadaan ini membentuk pribadi Adi tidak mudah menyerah. Media sosialisasi yang berperan sesuai contoh di atas. Oke, yang pertama adalah teman ya, teman sebaya. Kita lihat, nah ini hanya satu ya, teman sebaya. Kemudian ia mengakses berbagai pengetahuan melalui fasilitas internet. Internet ini berarti media
elektronik ya. Oke, karena media massa itu ada dua jenis ya. Media massa, ada media cetak, ada yang media elektronik. Oke, koran, majalah itu merupakan media cetak. Sedangkan elektronik ya seperti internet, televisi merupakan media elektronik. Berarti jawaban tepat adalah E, teman sebaya dan media elektronik. Kita lanjutkan nomor 7. Komandan upacara memberi aba-aba kepada peserta upacara dan dipatuhi sehingga terjadi interaksi sosial yang baik. Ciri yang sangat menonjol dalam contoh interaksi tersebut adalah apakah A, B, C, D, atau E? Mana yang paling tepat? Aba-aba merupakan salah satu bentuk dari komunikasi, ya kan? Nah, ketika komandan memberikan aba-aba, kemudian aba-aba tersebut dipatuhi, diikuti oleh para peserta, berarti telah terjadi komunikasi antara komandan dengan para peserta upacara. Berarti komunikasinya berjalan dengan baik. Nah, jawaban yang benar adalah terjadinya komunikasi. Kalian ingat ya, syarat komunikasi itu ada dua, yaitu kontak dan komunikasi. Nah, inilah syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak dan ada komunikasi. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Ini pertanyaan tentang apa ini? Tentang pengaruh ya atau latar belakang yang mendorong faktor pendorong interaksi. Seorang siswa SMP di Cina menyumbangkan seluruh uang tabungan hasil jerih payahnya dari mengumpulkan botol bekas air mineral kepada korban anak-anak HIV/AIDS. Tindakan siswa dalam interaksi tersebut dipengaruhi atau didorong oleh faktor apa? Imitasi, meniru ya. Identifikasi, ingin menjadi sama ya, ingin identik, ingin menjadi sama. Motivasi ya dorongan dari dalam diri ya. Empati, ikut merasakan ya, ikut merasakan kesulitan, kepedihan orang lain. Sugesti, pengaruh ya. Nah, empati bukan hanya merasakan tapi juga melakukan tindakan ya dari apa yang ia rasakan tersebut. Nah, dalam kasus ini yang tepat adalah empati karena dia ikut merasakan dan dia memberikan sumbangan. Ikut merasakan kesulitannya anak-anak korban HIV/AIDS dan ia ikut memberikan sumbangan. Oke, nomor 8. Nomor 9. Sebuah keluarga mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama perempuan masuk fakultas kedokteran, sedangkan anak yang kedua adalah laki-laki yang sudah bekerja di salon kecantikan. Sikapnya seperti perempuan, suka dandan, bersolek, dan jalan lenggak-lenggok. Penyebab perilaku yang diperlihatkan anak tersebut adalah, ini berarti terjadi apa yang menyebabkan perilaku tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini diperhatikan bahwa anak yang pertama masuk fakultas kedokteran, sedangkan yang kedua malah bekerja di salon kecantikan. Artinya apa? Di dalam keluarga ya sudah ditanamkan nilai-nilai yang baik. Namun karena proses selanjutnya ia bekerja di salon kecantikan, ia mulai menyerap norma-norma yang berada yang biasa dilakukan oleh para pekerja di salon kecantikan tersebut. Nah, sehingga ia seperti perempuan, suka dandan, solek, jalan lenggak-lenggok. Nah, berarti apa yang terjadi di sini adalah sosialisasi yang tidak sempurna karena dia mendapatkan informasi yang berbeda dari yang diperolehnya di rumah dan dia mengikuti informasi yang ia dapatkan ketika ia bekerja di salon kecantikan tersebut. Yang ditanyakan di sini yang berhubungan dengan anak laki-laki ya, anak laki-laki. Nah, berarti di keluarga mereka sudah diajarkan dengan nilai yang baik. Kenapa? Karena anak yang pertama ini kan berhasil masuk fakultas kedokteran ya. Berarti sosialisasinya tidak sempurna karena ada informasi yang berbeda dari agen-agen sosialisasi yang ia temui. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Ini pertanyaannya adalah mengenai penyimpangan primer berdasarkan sanksi. Ingat, primer ini yang masih bisa ditoleransi ya, masih bisa ditoleransi. Oke, yang pertama, mengendarai motor di kampung dengan kecepatan tinggi. 2, membunyikan petasan yang besar pada malam lebaran. 3, berpikir lama ketika bermain catur. 4, bermain gitar malam hari di depan rumah. Oke, kita identifikasi dulu mana yang bukan merupakan penyimpangan. Ini nomor 3 sepertinya ini bukan penyimpangan ya. Ini bukan penyimpangan. Kenapa? Karena bermain catur berpikir lama itu biasa aja kan. Namanya olahraga catur membutuhkan keterampilan berpikir. Ketika ia bermain catur berpikir lama, ya berarti bukan suatu penyimpangan ya.
Berarti nomor 3 bisa kita coret di sini, berarti bukan B atau C atau E ya. Berarti 1 dan 2, 1 dan 2 atau 2 dan 4. Mari kita analisa lagi. Mengendarai motor di kampung dengan kecepatan tinggi. Nah, apa yang terjadi kalau mengendarai motor dengan kecepatan tinggi? Ini sudah berurusan dengan norma hukum, ya kan? Kalau seandainya terjadi kecelakaan, apakah itu bisa ditoleransi? Ya, nah tentu saya tidak, karena ini sudah berhubungan dengan norma hukum. Berarti nomor 1 juga bukan. Nah, yang benar adalah 2 dan 4. Ya. Nomor 2, kenapa membunyikan petasan pada malam lebaran? Memang sah-sah saja membunyikan petasan, namun ini petasannya besar, ya kan? Nah, kemudian nomor 4, bermain gitar malam hari di depan rumah. Apakah salah? Ya tentu saja ini akan mengganggu kan. Kalau bermainnya di kamar dengan suara yang pelan tidak masalah, tapi ini bermain di depan rumah, ya kan? Bermain gitar di depan rumah, bisa dibayangkan kalau itu di pemukiman yang padat, bermain gitar malam hari di depan rumah tentu akan mengganggu tetangga yang lain. Namun ini masih bisa ditoleransi. Berarti 2 dan 4 yang benar ya. Kita lanjutkan 11. Lembaga masyarakat melakukan pengendalian sosial terhadap narapidana dengan memberikan pendidikan keterampilan agar dapat hidup mandiri dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Yang ditanya adalah tujuan pengendaliannya apa? Oke, kalian lihat di sini ya. Ini ada perubahan di sini kan, perubahan supaya tidak berbuat pidana. Berarti sebelumnya mereka bertindak pidana, diajarkan agar hidupnya lebih mandiri. Maka jawaban yang tepat apa? A, B, C atau E, D atau E? Yang tepat adalah D, mengubah perilaku ya. Perilaku dari apa? Dari perbuatan pidana atau yang biasa melakukan tindak pidana sehingga ia dipenjara ya. Nah, diharapkan berubah menjadi mandiri ya, jauh dari tindakan-tindakan kriminalitas yang melanggar hukum. Kita lanjutkan nomor 12. Karena tidak memenuhi kualifikasi nilai rapor yang dipersyaratkan, maka seorang siswa dinyatakan tidak naik ya, tinggal kelas. Untuk itu maka ia harus mengulang selama 1 tahun lagi di jenjang yang sama. Bentuk pengendalian pada contoh tersebut berupa apakah teguran? Teguran ini diberikan contoh ketika ujian ada siswa yang mencontek kemudian ditegur. Hei, ya seperti itu, ini teguran ya, berarti bukan ya. Apakah pendidikan? Kita lewatkan dulu. Apakah hukum? Ya ini tentu saja bukan hukuman ya, tapi ini adalah yang benar bentuk pendidikan yang diberikan. Oke, agama juga tidak berhubungan dengan agama, apalagi adat istiadat ya. Yang benar adalah pendidikan. Kita lanjutkan nomor 13. Seorang polisi memberhentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan, kemudian menindak yang melanggar. Oke, ini ada kata-kata menindak. Menindak ini berarti memberikan sanksi, ya kan? Sanksi atau hukuman. Yang ditanya adalah sifat. Sifat hanya 2, preventif atau represif. Ya, preventif atau represif. Preventif itu mencegah. Oke. Represif menghukum ya, memberikan tindakan. Nah, maka di sini yang tepat adalah represif karena ini telah terjadi penyimpangan. Kita lanjutkan nomor 14. Suami yang melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak-anaknya dapat dikenai sanksi hukum. Lembaga yang berperan mengendalikan kasus hukum karena ini berhubungan dengan hukum, maka di sini ada kemungkinan yang pertama adalah kepolisian ya, kepolisian, apalagi kejaksaan, ya kan, yang kemudian pengadilan. Nah, laporan diberikan kepada kepolisian, kemudian ketika berkasnya sudah memenuhi persyaratan diajukan ke kejaksaan, kemudian selanjutnya dibawa ke pengadilan. Maka yang berperan di sini, ini yang tepat adalah A ya, pengadilan negeri. Karena di sini sudah ranah hukum, sini sudah tidak lagi ya ahli hukum, ini hanya memberikan saran, tapi lembaganya adalah pengadilan negeri. Oke. Nomor 15, proses industrialisasi pada masyarakat perkotaan modern membawa dampak terhadap pola pembentukan pelapisan sosial. Pengaruh tersebut antara lain terjadinya pelapisan sosial yang lebih kompleks. Oke, dalam masyarakat industri. Mengapa lapisannya lebih kompleks? Karena pekerjaannya lebih beraneka ragam, ya kan? Jenjang pekerjaannya, jenis pekerjaannya lebih bervariasi. Maka yang benar jawabannya antara A, B, C, D atau E adalah A, beragamnya pilihan status dan pekerjaan. Ya, di dunia industri itu manajer itu aja banyak ya, ada manajer akuntingnya, kemudian manajer personalia dan lain-lain sebagainya. Itu yang manajernya, belum lagi ahlinya.
ahli bidang humas, ahli bidang kepegawaian, dan lain-lain, banyak sekali. Jadi jawaban yang benar adalah A, beragamnya pilihan status dan pekerjaan. Kita lanjut nomor 16. Kita lihat pertanyaannya ya. Ini yang ditanya adalah sifat stratifikasi. Sifat stratifikasi itu bisa terbuka, tertutup, atau campuran. Nah, kalian lihat di sini, ini panahnya menembus garis ya. Panahnya menembus garis batas ya, garis batas kelas sosial. Nah, berarti apa ini? Terbuka atau tertutup? Dua kemungkinan ya. Kalau menembus seperti ini berarti dia terbuka. Kenapa? Karena individu bisa pindah ya, berpindah. Ini contoh panahnya ke bawah, berarti ini turun, atau bisa juga naik ya. Oke, berarti sifatnya adalah terbuka. Kita lanjut nomor 17. Yang pertanyaannya adalah menjadi dasar dari stratifikasi ini. Apa dasarnya? Ada direksi, kepala bagian, buruh. Ya, ini di perusahaan ya. Oke, pendidikan tidak ada hubungan. Kekuasaan bagaimana? Atau kekayaan, kepribadian atau keturunan? Ya, ada dua kemungkinan, kekuasaan atau kekayaan. Tapi karena di sini ada buruh ya kan, ini tidak mungkin kekayaan kan. Berarti yang benar adalah kekuasaan. Di suatu perusahaan itu yang paling berkuasa adalah dewan direksi ya. Kemudian baru di bawahnya kepala bagian. Buruh ini sebagai pekerja di sana. Berarti yang benar adalah kekuasaan. Kita lanjutkan. Perhatikan struktur sosial berikut. Ini ada dua kelompok suku bangsa. Ada suku bangsa Ambon, kemudian Manado. Kita lihat profesinya Ambon, profesinya nelayan, kemudian Manado nelayan. Berarti terjadi persamaan profesi. Yang ditanya adalah potensi. Nah, potensinya bagaimana? Potensinya bisa terjadi interseksi. Oke, antara ini Ambon ya, kemudian ini nelayan. Nah, di sini sama-sama ini Ambon, ini Manado ya, ini Ambon, ini Manado. Kemudian interseksinya pada nelayan, mereka sama-sama nelayan. Ada yang menyatukan mereka. Nah, pertanyaannya potensinya terhadap apa? Interseksi ya. Ini ketika terjadi interseksi, maka yang ditimbulkan adalah integrasi sosial, bisa menimbulkan persatuan antara kedua suku bangsa tersebut. Karena ada hal-hal yang sama. Yang sama adalah profesinya, sama-sama sebagai nelayan. Kita lanjutkan 19. Kebutuhan industri menyebabkan terjadinya eksploitasi hutan secara besar-besaran. Orientasi keuntungan ekonomis menyebabkan pengusaha menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kayu sehingga merambah hutan milik adat masyarakat. Nah, rakyat menolak karena menganggap hutan tadi adalah tempat yang sakral. Pertanyaannya, konflik yang terjadi antara pengusaha dan rakyat disebabkan oleh perbedaan. Oke, ini simpel sekali. Jawabannya adalah kepentingan. Ngapa kepentingan? Ya, di sini sudah jelas ada dua kepentingan yang berbeda, kepentingan pengusaha dan kepentingan rakyat. Pengusaha ingin mencari keuntungan, sementara rakyat ingin menjaga kesakralan tempat tersebut. Ya, hutan tersebut ya. Karena mereka menganggap ini sakral, tidak boleh diganggu hutan itu. Oke, berarti terjadi bentrok kepentingan. 20. Tawuran atau konflik antara dua komunitas bertetangga seringkali tidak dapat diselesaikan melalui forum non-formal, melalui tokoh masyarakat ya di tingkat RT RW. Karena itu dilibatkan aparat kepolisian sebagai pihak ketiga sehingga konflik dapat diselesaikan. Oke, yang menggunakan pihak ketiga itu ada dua, yaitu mediasi dan arbitrasi. Kalau mediasi ini pihak ketiga hanya menasehati ya, hanya sebagai penasehat. Nah, pada arbitrasi pihak ketiga membuat keputusan. Oke, ini dilihat di sini konflik dapat diselesaikan, berarti diselesaikan oleh aparat kepolisian. Maka yang tepat adalah arbitrasi ya. Mediasi tidak ada di sini, berarti yang tepat adalah arbitrasi. Nomor 21, seorang guru di kota harus pindah tugas mengajar ke daerah asalnya. Dilakukan dengan alasan ingin dekat merawat orang tua yang sakit. Yang ditanya bentuk mobilitas. Ini berarti dalam lapisan yang sama ya. Masih tetap menjadi guru. Berarti yang benar adalah horizontal. Karena dia tidak berpindah kelas ya kan. Dia tidak berpindah kelas, dia tidak naik atau turun ya. Tapi dia di lapisan yang sama di sini. Maka ini adalah mobilitas horizontal. Oke, nomor 2, pendorong mobilitas yang ditanya.
Belajar giat menjadi gelar sarjana, apakah ini mendorong? Tentu saja mendorong. Perkawinan dengan pasangan yang status sosialnya lebih tinggi, apakah ini mendorong? Tentu saja ini mendorong. Ketika status kita lebih rendah, mempunyai pasangan yang statusnya lebih tinggi, maka kita akan ikut kepada status pasangan kita. Nah, ini 1 dan 2 benar, berarti 3 dan 4 ini salah ya. Sikap menerima apa adanya ini pesimis, sikap apalagi malas. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan. 23. Kita lihat yang tanya adalah saluran. Dani adalah seorang mahasiswa yang gemar berorganisasi. Setelah menjadi sarjana, kegemarannya ia lanjutkan dengan menjadi partisan salah satu partai dan berhasil menduduki jabatan penting sebagai anggota DPRD. Wah, luar biasa ya. Yang ditanya saluran DPRD, mudah sekali, berarti adalah lembaga politik ya. Lembaga politik. Kita lanjutkan, nomor 24. Mobilitas sosial vertikal dalam bidang politik. Nah, ini berhubungan dengan soal sebelumnya ya. Dapat memicu ketegangan antara kelompok yang naik dan kelompok yang turun dari kedudukannya. Ya, ketika terjadi pemilu, ada yang mendapatkan suara terbanyak kemudian berhasil masuk, tapi yang suaranya sedikit bisa turun, ya kan? Tidak lagi menjabat. Nah, hal ini jika tidak diakomodasi, jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat berpotensi terjadinya apa? Nah, sudah jelas jawabannya akan menimbulkan konflik. Karena akomodasi ini adalah penyelesaian atau penanggulangan konflik ya. Nah, berarti jika tidak diakomodasi akan terjadi pertentangan atau konflik. 25. Kelompok sosial ini ya. Kelompok sosial yang masih bersifat homogen, relatif kecil, dilakukan secara tatap muka, informal dan pribadi. Apakah G-main, Gezel, primary, secondary, ephemeral? Ini tidak ada ya. Yang benar adalah primary. Nah, jangan tertipu dengan G-main-skap ya. Karena ini adalah ciri-ciri kelompok primary, kelompok primer. Ini pendapat dari Charles Horton Cooley. Oke, primary and secondary. Kalau primary anggotanya sedikit, kalau secondary anggotanya banyak. Kalau primary homogen, secondary heterogen. Kalau primary informal, secondary formal. Nah, ini berarti yang benar adalah primary group. Nah, kita akan melanjutkan video pembahasan di bagian yang kedua. Jika masih ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan ketikkan di kolom komentar. Atau ada yang tidak setuju dengan jawaban ini, juga ketikkan aja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan ya. Oke, sampai bertemu di video pembahasan bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.